Selamat bertemu kembali di kanal Gelora Inovasi. Saya akan berbagi informasi tentang bagaimana sebuah badan usaha bertarung menjadi yang terbaik. Apa pernah mendengar nama Kijang Doyo? Nama itu adalah julukan untuk mobil Toyota Kijang generasi pertama yang saat ini masih digunakan untuk odong-odong di pedesaan. Bandingkan sekarang dengan Toyota Kijang Innova model tahun 2020. Keduanya jauh sekali berbeda dilihat dari kinerja mesin, bodi, sistem keselamatan, dan tampilannya. Model Toyota Kijang itu mendapatkan pengembangan yang berkelanjutan sejak tahun 78 sampai saat ini. Perkembangan kinerja dan kualitas yang sama terjadi di seluruh merek otomotif lainnya. Perkembangan itu terjadi karena di perusahaan modern, inovasi itu dilakukan secara berkelanjutan dan terorganisir. Berbeda dengan inovasi pada sejarah awal Coca-Cola yang dimulai dari ide perorangan. Inovasi terjadi saat ini dengan diorganisir. Seluruh perusahaan modern menempatkan riset dan inovasi sebagai inti dari kegiatan perusahaan. Bagian R&D diisi oleh SDM unggulan yang direkrut secara selektif. Bagian itu ditempatkan di wilayah yang terproteksi dan tertutup. Ada dua aspek penting menjadi tugas bagian R&D, yaitu pertama, mengadopsi penemuan dan perkembangan teknologi terbaru, dan kedua, mengadopsi perubahan selera dan kebutuhan pengguna. Kedua aspek menjadi landasan untuk desain masa depan yang menjadi dasar untuk pengembangan produk, strategi pemasaran, dan kebijakan harga. Ide tidak lagi muncul dari perorangan, tapi muncul dari sebuah tim yang diberi tantangan terus-menerus untuk berkompetisi dengan perusahaan yang menjadi kompetitor mereka di tingkat nasional maupun global. Rantai proses dari ide sampai dengan produk dan pemasarannya didasarkan pada bagian R&D itu. Seluruh badan usaha sukses pasti didukung oleh bagian R&D yang berkinerja tinggi. Sukses badan usaha itu adalah hasil inovasi yang terorganisir. Tidak ada inovasi tanpa risiko. Karena itu, penting sekali untuk melaksanakan inovasi yang terorganisir. Perlu dicatat bahwa kemampuan badan usaha untuk melakukan inovasi secara terorganisir di dalam negeri hanya terjadi ketika ketiga aktor triple helix, yaitu pemerintah, industri, dan perguruan tinggi, mengorganisir inovasinya secara serentak dan saling mendukung. Pemerintah mendorong industri membangun bagian R&D yang kuat dan mengembangkan program untuk mempercepat penyebaran inovasi dan teknologi canggih ke seluruh industri di wilayah tanah air, serta mendorong penemuan dan pengembangan teknologi baru di kalangan industri sehingga industri nasional bisa turut terlibat aktif dalam pengembangan teknologi global. Perguruan tinggi terus mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan SDM dengan menekankan penguatan pada teknologi terbaru di bidang-bidang yang sedang berkembang, seperti misalnya teknologi digital yang saat ini sedang berkembang pesat.
perguruan tinggi perlu menekankan peningkatan kreativitas melalui berbagai kelas kolaboratif yang multidisiplin. Semua usaha itu dilakukan untuk menempatkan industri dan badan usaha nasional sebagai garda terdepan menuju Indonesia Maju 2045. Badan usaha nasional harus terus didorong untuk mampu mengelola dan mengorganisir dirinya, terus berinovasi, bersaing, maupun berkolaborasi untuk menjadi yang terbaik. Demikian, tetap tonton kanal ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.